Industri 4.0 merupakan sebuah fenomena yang mengolaborasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi, di mana hampir semuanya dikerjakan oleh mesin dan hanya sedikit sekali peran dari manusia. Industri 4.0 telah mempengaruhi kehidupan manusia begitu rupa sehingga mendorong terwujudnya masyarakat 5.0, yaitu sebuah masyarakat yang sangat mengedepankan artificial intelligence sebagai gabungan dari Internet of Things dan Big Data. Masyarakat 5.0 sering juga disebut sebagai super smart society. Dalam pengertian yang lebih sempit, sekolah juga bisa disebut sebagai sebuah masyarakat, yaitu masyarakat pembelajar, di mana di dalamnya terdapat anggota masyarakat yang disebut sebagai warga sekolah. Di dalam menyongsong terwujudnya masyarakat 5.0, sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada, sehingga sekolah tetap dapat memberikan kontribusi bagi terbentuknya generasi yang mampu menghadapi tantangan pada zamannya. Sekolah harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sebagai penggerak utama dari masyarakat 5.0. Penerapan teknologi di sekolah harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk menghasilkan dampak maksimal sehingga sekolah menjadi efektif dan efisien. MDC Gotek adalah sebuah langkah sekaligus strategi dari PAUD Benih Kasih dan Sekolah Masa Depan Cerah untuk melibatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Langkah awal yang sangat penting adalah memiliki paradigma yang baru, mulai dari siswa, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, pemimpin sekolah, dan orang tua harus memiliki paradigma yang sama tentang MDC Gotek ini, karena ini merupakan modal yang sangat penting. Kita perlu memahami bersama bahwa MDC Gotek pada prinsipnya tidak berbicara tentang teknologi itu sendiri, tapi berbicara tentang sebuah strategi ketika pembelajaran berubah dari offline menjadi online dengan mengandalkan teknologi di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pedagogi pembelajaran online yang tentu saja sangat berbeda dengan pedagogi pembelajaran offline. Sebagai contoh misalnya, jika ada seorang guru yang mengajar dengan memanfaatkan Zoom meeting, tetapi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran menampilkan metode ceramah, ini adalah sebuah bukti bahwa itu bukanlah pembelajaran online, tetapi pembelajaran offline yang menggunakan teknologi. Pembelajaran online, selain pembelajaran yang tepat untuk peserta didik pada saat ini, yaitu mereka yang disebut sebagai generasi Z dan generasi Alpha, juga merupakan pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri. Pembelajaran daring diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk berpindah dari compliant, yaitu belajar karena terpaksa, menjadi engagement, atau peserta didik mulai suka untuk belajar. Dan terus mendorong dari engagement menjadi empowerment, di mana rasa tertarik untuk belajar atau suka belajar itu menjadi bagian di dalam diri peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik di sekolah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran offline juga mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir HOTS, Higher Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir analitis, kritis, dan kreatif. Dalam hal ini, sekolah bisa melibatkan teknologi, khususnya ketika menyeting pembelajaran dengan menggunakan flip classroom, di mana setiap peserta didik diharapkan mampu mencari, menemukan, dan memaknai informasi di luar kelas.
Setelah itu, di dalam kelas mereka mendalaminya bersama dengan teman yang lain di bawah bimbingan guru. Dan setelah itu, menindaklanjutinya di luar kelas sekaligus sebagai persiapan untuk pertemuan berikutnya. Di dalam pembelajaran online, peran guru mengalami perubahan yang signifikan. Dari peran guru sebagai sumber belajar, menjadi peran guru sebagai fasilitator belajar. Dalam pembelajaran online ini, guru memiliki 3 tugas yang sangat penting. Yang pertama, memupuk rasa ingin tahu dari setiap peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk mencari dan menggali informasi secara mandiri. Dan yang ketiga adalah memberdayakan setiap peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jika guru sudah melaksanakan 3 tugas yang sangat penting ini, maka peserta didik akan mampu belajar apa saja, belajar di mana saja, dan belajar kapan saja. Hal ini sangat mungkin terjadi karena melibatkan teknologi di dalam setiap proses pembelajaran. Kompetensi guru yang juga dituntut di dalam pembelajaran online ini adalah kompetensi untuk mengelola scope and sequence dari materi pembelajaran. Kenapa demikian? Karena peserta didik saat ini adalah, sekali lagi, mereka yang disebut sebagai generasi Z dan generasi Alpha, di mana mereka adalah individu-individu yang sangat kaya dengan informasi yang bisa menjadi materi pembelajaran. Itulah sebabnya masing-masing guru harus mampu mengklasifikasikan materi pembelajaran di dalam 3 kategori utama. Kategori yang pertama adalah yang disebut sebagai enduring understanding, yaitu materi pembelajaran yang merupakan konsep utama. Kategori yang kedua adalah yang disebut sebagai important to know and to do, yaitu materi pembelajaran yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap peserta didik. Kategori yang ketiga adalah yang disebut sebagai word being familiar with, yaitu materi pembelajaran yang hanya cukup untuk diketahui oleh peserta didik. Jika guru sudah berhasil mengklasifikasikan setiap materi pembelajaran di dalam 3 kategori tersebut, maka pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien. Pada akhirnya, MDC GoTech dihadirkan sebagai upaya dari sekolah untuk menempatkan setiap peserta didik di PAUD Benih Kasih dan di sekolah MDC untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada. Dan MDC GoTech diharapkan mampu mendorong setiap peserta didik untuk memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan untuk mampu berkontribusi positif di era industri 4.0 dan menjadi warga yang baik di dalam masyarakat 5.0.